Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, terutama untuk teman jalan Samawe dan juga sobat Kembar Asmi dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami ada di Gunung Gede, Jawa Barat, dan lebih tepatnya kami ada di jalur pendakian menuju ke puncak. Nah, di sini ada Bang Awe yang selaku tuan rumah nih, Bang. Kami sebagai terus terang baru pertama ini gunung yang kami daki di Jawa Barat. Woi, mantap. Dan kesan pertama ketika naik ke Gunung Gede via Cibodas terutama itu luar biasa, cantik sekali, banyak spot-spot yang bisa kami nikmati sebagai pemandangan, misalnya seperti Telaga Biru, benar nggak namanya Telaga Biru? Terus ada yang air panas. Tadi ada beberapa teman terutama Sambas itu nggak percaya sempat, Bang, ntar ada air panas, nggak percaya sempat. Karena memang di Jawa Timur susah dapetin spot seperti itu di jalur pendakian terutama. Oke, ngomong-ngomong apa nih, Bang? Sebenarnya kalau kita ngomong di Gunung Gede itu ada berapa jalur sih? Kalau kita bicara resmi gitu ya, bicara resmi itu ada 3, Mas. Ada 3. Yang utama itu jalur Cibodas, yang kedua itu jalur Desa Ciputri atau orang umum bisa kenal tuh jalur Putri. Biasanya Ciputri itu desa tertinggi di Cianjur. Oh, berarti naik ke Gede via Putri itu Ciputri itu. Desa Ciputri. Desa tertinggi Cianjur, ketinggiannya udah 1.500 mdpl gitu. Nah, yang ketiga jalur namanya jalur Salabintana. Itu posisinya dari basecampnya dari Sukabumi. Itu terbilang jalur yang terekstrim lah, maksud terekstrim, terpanjang, tersepi. Tersepi ya. Tersepi. Nah, jadi masih asri, benar asri lewat Salabintana kalau Gunung Gede. Jadi kalau Cibodas memang benar-benar tempat ya kayak tempat wisata, karena ada satu spot yang dibuka untuk umum wisata kan. Benar. Ada satu curug namanya Curug Ciberem, Mas. Curug Ciberem. Ciberem itu jadi emang buat tempat wisata orang trekking, walaupun gunung tutup kadang-kadang untuk trekking pendakian ke curug masih bisa gitu. Ya, makanya lihat perbedaannya kan tertata rapi. Iya benar, kayak aman banget, diposisikan aman dan nyaman untuk pendakian. Betul. Terus ini kan memang Gunung Gede ini berhadapan langsung dengan Gunung Pangrango nih. Jadi lebih sering disebut dengan Gede Pangrango. Sebenarnya kalau estimasi waktu, kalau kita nih mau mendaki ke Gunung Gede Pangrango itu kira-kira butuh berapa waktu sih untuk misalnya kita setting santai lah ya, setting santai. Jadi kalau setting santai itu enaknya sih 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Kalau anjuran nih, anjuran tuh mending naik lewat Gunung Putri biar dapat semua nih. Misalkan naik Gunung Putri atau naik lewat Salabintana. Nanti keluarkan Surya Kencana. Nah, karena Surya Kencana itu alun-alun Surya Kencana itu ikon juga buat di gunung itu, ikon juga. Jadi kadang-kadang teman-teman yang naik dari Cibodas aja tuh nggak sampai ke Surya Kencana, karena sampai puncak aja udah agak siang, jadi malas lagi buat turun. Jadi kalau jalur lewat Putri atau Salabintana nanti tembusnya ke Surya Kencana dulu. Spot santai di situ, camping di situ, camp di Surya Kencana, nikmatin. Itu Padangan Deluis, Mas. Padangan Deluis. Jadi savana kurang lebih kalau kilometer apa ya jaraknya. Kalau jalan kaki itu alun-alun itu dari Surya Kencana Timur ke Surya Kencana Barat itu kan perjalanan jalan kaki itu jalan datar 40 menit, Mas. 40 menit. Itu masih dalam satu alun-alun tuh 40 menit. Nah, untuk summitnya dari Surya Kencana Barat ke puncak sekitar 45 menit. Itu puncak mana, Bang? Puncak Gunung Gede. Oh, puncak Gunung Gede. Nah, dari puncak Gunung Gede melanjutin melintas turun ke arah jalur Cibodas. Nah, termasuk kita nih sekarang nih dari arah lintas dari arah puncak Gede mau ke Cibodas. Pertama pos Kandang Badak tuh, Mas. Kandang Badak. Setelah itu camp lagi di Kandang Badak. Di Kandang Badak semalam dulu. Nanti subuh atau jam 4 pagi baru summit ke Pangrango. Nah, estimasi waktunya berapa gitu? Biasanya kalau dari Kandang Badak tuh 3-4 jam. Dari puncak? Dari Kandang Badak ke puncak Pangrango itu 4 jam. Kalau dari Kandang Badak ke puncak Gunung Gede sekitar 3 jam. Selanjutnya mungkin dari puncak Pangrango turun terserah ya, mau lanjut ke Gunung Badak atau ke Cibodas. Nah, itu enaknya gitu. Kalau mau turun lanjut ke Cibodas tuh kita bisa ngelewatin air panas atau Iya, benar. Jadi air terjun air panas itu sumber aliran air belerang sih sebenarnya. Memang panasnya banget, Mas. Pasti ngelewatin itu ya. Kecemplung kaki situ berasa panasnya. Memang harus hati-hati karena kalau posisi kita turun nih
melintasi sumber air panas atau air terjun air panas itu sisi kanan kita air terjunnya air panas, sisi kirinya udah jurang. Jadi emang ada sih alat pengamannya besi gitu, tambang atau tali besi gitu, seling. Tapi tetap kita harus hati-hati lah gitu. Nah, habis air panas itu nanti ada juga air terjun Ciberem. Air terjun Ciberem. Telaga biru atau telaga warna gitu. Ada juga. Dan di bawah itu merupakan tempat wisata juga ya di Cibodas ya. Oke. Nah, dari Kandang Badak estimasinya 4 sampai 5 jam sampai Cibodas. Oke. Perjalanan turun ya. Dan kalau naik umumnya normalnya 7 jam. Oke, untuk teman-teman nih yang terutama seperti kami nih yang dari Jawa Timur atau dari Surabaya, transportasi yang nyaman atau yang bisa diefektifkan. Kalau kita mau naik ke Gede Pangrango nih, baiknya itu kita naik apa dan turun di mana dulu seperti itu. Siap. Jadi kalau misalkan kita dari luar Bogor lah, luar Bogor, Cianjur, Sukabumi gitu, kita bicara dari Jakarta lah sentranya ya. Dari Jakarta tuh bisa aja dari Surabaya kan pasti ke Jakarta dulu. Berarti poinnya ke Jakarta dulu ya? Dulu. Jadi kalau dari Jakarta tuh biasanya stay-nya di Terminal Kampung Rambutan. Di Kampung Rambutan. Dari Terminal Kampung Rambutan itu yang murah tuh ada bis satu jurusannya Cianjur. Langsung ke Cianjur? Langsung arah Cianjur, dari Kampung Rambutan ke arah Cianjur. Nah teman-teman tinggal pilih mau lewat jalur mana pendakiannya. Kalau misalkan pendakian mau lewat jalur Cibodas, berarti turun di pertigaan Cibodas. Kalau mau lewat Gunung Putri, ya berarti turun di Istana Cipanas tuh, pertigaan jalur ke Gunung Putri. Gitu. Bisa turun di situ gitu. Jadi, kalau mau ke pantai atau mau ke Sukabumi, ya, teman-teman naik dari Kampung Rambutannya itu ya arah Sukabumi. Ya, itu paling gampang itu sih. Cuman memang agak lama karena angkutan umum kan. Kalau misalkan Mas, saya juga pengen naik angkutan umum, cuma pengen lebih cepat gimana? Nah saran saya kalau misalkan teman-teman dari luar kota manapun, saya di Cawang gitu, Cawang UKI Universitas Kristen Indonesia tuh sentralnya transportasi tuh ke arah Bogor. Ya teman-teman bisa naik omprengan atau naik angkutan umum yang tujuannya ke Ciawi ataupun Bogor. Nah dari Bogor, kalau udah sampai Bogor atau Ciawi, naik angkutan umum kalau di sini bilangnya sebutannya moset tuh mobil setan gitu. Kenapa dibilang mobil setan? Karena dia transportasi L300 tuh, minibus. Cuman dia kayak nggak kenal macet Mas. Dia selalu tahu jalan pintas, jalan tikus si drivernya tuh. Dan kalau misalnya macet kadang nggak suka ambil kiri kayak gitu lah. Ibaratnya jalan cepet lah dia. Nah itu ambil kendaraan lewat ke Cianjur. Jadi Bogor Cianjur naik itu. Nanti tetap berhentinya milih mau lewat Cibodas atau itu kurang lebih 25.000 dari Bogor. Siap. Oke, tentang pendakian gunung nih sebenarnya. Ada beberapa motivasi dari teman-teman ini yang melakukan pendakian gunung ini macam-macam Mari Bang. Enggak. Ada yang memang pendaki itu yang tujuannya memang untuk mendaki aja. Ada yang memang ditujukan untuk memang benar-benar dia melakukan satu kampanye khusus dan banyak lah motivasinya. Bahkan kita geser sedikit pembicaraan kita di konten horor. Kita akan sama kan juga konten horor dan pembahasan konten horor. Banyak cerita-cerita yang masuk itu yang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang terjadi di gunung, yang mereka mengalami hal yang ganjil atau apa. Menurut Bang Awe sendiri, sebenarnya apa sih yang harus kita persiapkan sebelum mendaki? Ini di luar dari peralatan yang memadai dan lain-lain, terutama masalah sikap dan adab ketika di gunung. Ya betul. Jadi ini sih berdasarkan pengalaman lagi Mas. Kalau bicara horor atau tidak, yang pertama itu saya sikapin dulu. Tidak melulu sih gunung horor, sebenarnya persentasenya itu mungkin hanya 0,0 sekian persen lah. Sisanya ya indah gitu kan. Nah indahnya seperti apa tergantung kitanya gitu. Mempresentasikan alam seperti apa sih gitu. Kadang-kadang melihat kita duduk di sini nih gitu kan, ngelihat lumut gini aja, kalau misalkan kita bisa mempresentasikan lumut ini dengan benar, luar ya biasa. Gitu kan, tergantung kitanya. Kan ada juga orang yang ngelihat indah tuh hanya ngelihat landscape gitu. Masing-masing itu terserah gitu. Cuman yang penting adalah satu Mas, jadi kita kan namanya berkunjung ke alam lah ya, jangan serta-merta bahwa alam itu
memberikan segalanya buat kita gitu kan, tanpa memikirkan alam juga butuh kita gitu. Untuk apa? Untuk ngerawat poinnya. Kalau kita datang setidak-tidaknya kita ini udah pasti ngerusak mas. Udah pasti ngerusak. Contohnya Ya? satu nih, ini Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah zona konservasi. Namanya udah zona konservasi, harusnya tidak boleh nih Harusnya nggak boleh. Cuman dari pemerintah melalui apa namanya, taman wisata atau dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ada mungkin zona pemanfaatan, yaitu trekkingnya ini, trekking pendakian Gunung Gede Pangrango yang di puncak. Nah, gimana cara kita memanfaatkan itu dengan bijak? Ya harus dijaga. Poin yang paling penting sebenarnya satu mas, sampah gitu ya. Sampah. Jadi dari bawah tuh ya kita bawa logistik segala macam di carrier berat lah ya gitu ya. Kalau udah dibawa sampai atas kita makan masak, otomatis isinya udah berkurang kan ya. Harusnya ringan kan. Harusnya ringan. Harusnya ringan, terus ya harusnya bisa dong dibawa ke bawah. Ini kenapa enggak sih? Bahkan sampai plastik permen tuh dibuang, puntung rokok dibuang kayak gitu. Menurutku itu sesuatu yang tidak bijak, karena pada saat mereka jalan begitu, satu, orang lain akan risih dengan sampah tersebut. Kedua, iya kalau misalkan terus-terusan kayak gitu jadi kotor jalur segala macam, zona konservasi akan rusak. Harusnya kayak gitu. Untuk sistem pendakian ya gimana? Terus tadi bicara adab. Angga Ingge ya mas ya. Angga Inggenya kalau orang-orang jadul nih kalau naik gunung misalkan, nggak unggunya orang datang ke satu base camp, dia nggak cuman tok simaksi terus dia udah merasa bayar terus mereka naik, enggak gitu kan. Harusnya datang cari tahu di situ siapa orang tuanya, siapa sih gitu kan, datang bertamu, lo nuwun lah permisi saya niat naik gunung, hal kayak gitu sih. Dan itu sudah tidak pernah dilakukan sekarang. Oke. Nah, kalau saya sedikit nyikapi sih dari teman-teman, ini bukan sedikit mengguru ya atau apa, bukan, ini sekedar sharing. Karena kadang-kadang ketika kami tanya ke teman-teman apa sih tujuan mendaki ya, untuk menikmati kebesaran Tuhan dan lain-lain. Tapi pada poinnya, pada kenyataannya mereka ini seringkali meninggalkan, terutama yang muslim meninggalkan sholat. Nah itu yang kami kritisi di situ. Bukan berarti kami sok suci, bukan. Sholat itu merupakan kewajiban. Itu sudah mutlak. Bukan ketika kita sholat bukan merasa sok alim, bukan. Tapi itu adalah bentuk kewajiban. Gimana sih rasanya ketika ada tetanggamu yang atau bos kita tiap hari ngasih kita uang makan misalnya, atau setiap bulan ngasih uang gaji kita nggak terlambat. Tapi ketika ini ada satu zat yang ngasih kita nikmat begitu banyak setiap hari dan napas kita seperti itu, alangkah anehnya kalau kita nggak bersyukur. Dan sholat itu yang bagi kami sangat penting sekali. Makanya apapun caranya atau gimana pun caranya, sholat dirikan. Mungkin teman-teman ada yang beranggapan, terus gimana kalau air nggak ada? Air nggak ada bisa disikapi dengan tayamum. Terus kalau misalnya mereka ribet, sudah dijelaskan juga di Quran bahwa ketika kita safar, bepergian, itu ada rukso atau keringanan yang semula sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat itu bisa diringkas jadi 2 rakaat dan bisa ditarik jadi 2 rakaat. Nah seperti itu. Jamal ya. Nah, kalau kami sih lebih mengkritisi itu, tapi agak susah juga karena kembali lagi ke manusianya kesadaran ya, benar. Gitu. Padahal kalau mereka sudah melakukan kewajiban itu, hal-hal yang misalnya dirasa yang mengganggu atau apa, insya Allah akan sungkan. Jadi mereka ini kalau kita harus nyikapi bahwa ini saudara kita semua, saudara tua. Karena memang di Quran juga tersebut bahwa Allah menciptakan alam dan isinya, dalam artian di dua dunia itu. Oke, dan apa ini? Apalagi ya, bahas apa lagi ya kira-kira? Ya itu hal-hal yang seputar itu. Kalau masalah yang lain-lain itu karena kami kurang paham betul tentang pendakian dan lain-lain, jadi agak terlalu susah ngomong itu. Mungkin Bang Awe yang lebih punya kapasitas lah. Jadi enggak sih, sebenarnya sih ada pesan sebetulnya pesan ini digaungkan oleh siapapun, dan berulang-ulang. Cuman menurutku ini sesuatu yang baik dan nggak ada salahnya berulang-ulang kali itu mengucapkan, karena masih banyak juga yang belum tersadar untuk itu. Saya sih satu, ibadah, tidak selalu berpikirkan bahwa gunung itu adalah seram, gunung itu adalah setan. Tidak, gunung itu indah kok gitu kan. Nah, kenapa sih Awe datang terus ke gunung? Apakah sekarang gara-gara channel YouTube horor? Nah ya itu dari tahun 97 juga saya naik gunung. Iya benar-benar, kadang ada juga yang berpikiran gitu ya. Gitu kan.
apa ngejar konten apa dan lain-lain. Justru malah di gunung mana ada konten horor. Ah, iya. Nah, hanya ada cerita. Oke. Itu pertama. Yang kedua, masalah sampah sih mas, Sampah, lagi-lagi ya. masalah sampah mas. Padahal itu simpel banget ya, Bang. Simpel banget itu. Jadi kalau misalkan kalian merasa jijik untuk membawa turun sampah, saya yakin mas, jijiknya itu karena gini. Mereka tidak mengerti manajemen sampahnya. Misalkan gini, taruhlah kita bicara mie instan, masak nasi, goreng tempe, terus berarti ada bekas minyak, bekas nasi kerak, bekas kuah indomie gitu kan ya. Nah, yang jadi masalah membuat mereka jijik adalah sampah bekas kotoran itu semua dijadikan satu plastik. Nah, Pada saat mau dibawa itu udah nggak enak, Udah bau, bau. ada air segala Oke. macam. Nah, padahal kalau mereka tahu manajemennya dan macam gini, memisahkan bahwa ini adalah plastik sampah, begitu buka bungkus mie instan dipisahin bungkus bersihnya. Pada saat bikin sayuran, mie sayurnya dipisahin, organik dong. Nasi juga sama organik dong. Pisahkan semua, kaleng juga disempitkan, dikecilkan, botol air mineral mungkin dikecilkan segala macam. Nah itu kalaupun mau dibawa mas yang kering, dimasukin ke yang kering. Nah yang sampah organik tuh gampang mas. Gali lubang 30 cm, masukkan Ditanam. sampah organik, tutup lagi. oke. Insya Allah terurai. Tapi sampah plastik dan kaleng-kaleng ini nggak bisa Nggak terurai. bisa terurai. Makanya tolong lah gitu. Kotor enggak, asalkan kita bisa gitu memilahnya gitu. Iya, benar. Nah kayak gitu, jadi siapapun lah teman-teman yang tahu informasi ini masalah sampah, tolong gaungkan gitu. Ya, saling tegur nggak masalah. Iya, nggak sebenarnya. masalah. Nggak. Artinya kalau ada yang misalnya mungkin nggak berani negur gitu, wah buang sampah sembarangan nih. Wah, ada rasa pengen negur tapi takut, takut. Jadi nggak usah khawatir ketika kita tegur terus mereka marah, pasti banyak yang membela, pasti banyak yang membela, pasti. Itu sih. Karena dimanapun gunung, terutama di Indonesia ya, Sampah masalahnya. sampah masalahnya. Ini kan hal yang sepele sebenarnya. Kalau Kecil. apa ya? Naik bawa kenapa turun nggak bisa gitu. Iya, maksudnya sesimpel itu sampah gitu. Makanya bagi siapapun yang teman-teman yang ya ayolah kita dari diri kita sendiri ya, dimulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mau setelah makan apa di gunung, udahlah bawa aja lah. Betul. Apa susahnya gitu. Nah selain sampah mas, satu lagi yang ditimbulkan polusi oleh kita gitu, oleh manusia gitu, ke hutan. Itu polusi suara mas. Polusi suara selain teriakan kita, bunyi-bunyi sound system yang nggak karuan itu loh. Musik box ya mungkin kalau teman-teman kantor musik box. Oke. Nah kenapa sih teman-teman dari volunteer, Taman Nasional segala macam melarang untuk kita membawa musik box? Satu, dari sisi kita deh, nggak usah sisi alam deh, sisi kita sebagai manusia atau sebagai pendaki. Pada saat kita pakai musik box, dengerin musik kenceng-kenceng gitu kan, terus kita lagi jalan, angin kenceng mas, terus ada ranting jatuh, tak, dibantu dia, pak, dia cedera, yang rugi siapa? Dia sendiri, gara-gara apa? Karena dia asik fokus dengan musik itu. Tutup suara ya. Itu dari sisi kerugian dia. Kerugian yang kedua adalah alam itu sendiri. Alam itu sendiri, dia datang di hutan ini kan ada namanya tonggeret, ada namanya burung segala macam kan itu. Nah frekuensi atau sinyal yang dihasilkan oleh suara-suara musik itu sendiri ya merusak kandang telinga mereka gitu ya. Dalam artian yang harusnya habitatnya dia di sini, akhirnya mereka tergeser. Iya. Tergeser. Jadi kita nanti naik gunung yang kira-kira pengen dengar suara burung, pengen dengar suara tonggeret itu nggak ada. Iya benar. Kalau cuma dengar suara musik ngapain jauh-jauh ke Ngapain gunung? jauh-jauh? Nah, Kita. dan satu kerugian sesama manusia yang lainnya. Misalkan gini, Mas Itang naik gunung senang dengerin lagu Metallica misalkan ya, lagu rock gitu. Saya suka dangdut misalkan. Terus Mas Itang jalan dengerin musik rock kenceng. Pasti yang dangduters merasa terganggu. Dangduters merasa terganggu dong. Iya. Lu bayar, gue bayar. Lu rese, masa gue harus diem aja gitu. Iya. Nah, sarannya sih jangan takut buat negor mas. Kadang-kadang gini, orang tuh nggak berani negor karena sungkan, nggak mau tahu urusan orang. Oke lah kalau emang kita nggak mau tahu urusan orang, setidaknya kalian harus tahu atau kita harus tahu bahwa ini bukan urusan kita doang, ini urusan orang banyak gitu. Urusan Dan alam gitu sih. Itu sih, mudah-mudahan banyak orang yang lebih peka untuk kayak gitu. ya jadi gitulah teman-teman ya. Ya bukan bermaksud mengguru ya, Ya, meskipun sama. kadang-kadang kami sedikit-sedikit juga seringkali ngomong tentang sholat karena sholat itu udah kewajiban. Jadi bukan berarti wah dia sholat nih so alim, enggak, itu udah kewajiban. Ya sewajarnya kita
ya seperti kalau kita dikasih sesuatu itu ucapan terima kasih. Kalau bagi kami itu makanya sebisa mungkin dimanapun itu meskipun sholat dirikan sholat apapun itu keadaannya apapun itu. Nah itu sih. Ya ada lagi tambahan Mang Awe kira-kira? Cukup itu aja. Cukup itu aja. Menjelang bulan puasa. Ya Maaf oke, lahir menjelang batin. bulan puasa ya kita sambut dengan gembira. Kita sambut dengan bulan puasa ini sebagai bulan yang penuh keberkahan. Dan hari ini tadi ada kabar gembira ya Mang Awe ya. Masya Allah. Jadi benar-benar mengejutkan hari ini tadi yang nggak sengaja kami naik ke Gunung Gede yang seperti itu. Terus ada kabar dari salah satu teman kita ya, Mbak Ayu yang sudah mendeklarasikan syahadatnya. Jadi dari situ ya kami cukup kaget juga awalnya karena kita niatnya ke sini, tapi ini terbayarkan dari jauh-jauh dari Surabaya kami dapatkan hal ini. Jadi saya yakin teman-teman yang ikut ekspedisi pendakian ini ikut senang semua Ya, karena menjadi saksi tentang syahadat ini. Ya kami ucapkan juga selamat buat Mbak Ayu, semoga istiqomah. amin. Mudah-mudahan. Dan ya belajarlah pelan-pelan lah. Kita juga belajar ya Bang ya dari Terus kita belajarlah. terus belajar karena banyak sekali misteri-misteri yang Allah sebenarnya sudah berikan ke kita, cuman kita Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita aja yang jauh. Ya. Jadi kenapa ayat di dalam satu ayat Quran itu dalam surat Ar-Rahman disebutkan fabi ai ala rabbikum atukatiban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Iya. Itu Allah coba berbicara sama kita. Coba mana buktikan. Mana ada nikmatku yang kamu dustakan? Enggak ada. Dan ayat itu diulang 31 kali. Kenapa? Karena manusia itu sering banggel, istilahnya itu membantah. Makanya diulang ayat itu, diulang kata orang supaya kamu tahu, paham. Nggak teli kok. Nah, kata orang Surabaya nggak ada li menungsoku. Wis tak ciptakno tak kasih nikmat luar biasa sih banggel ae. Jadi ayat itu diulang berkali-kali. Misalnya dari ayat walakol insana min terus habis itu ayat itu tadi babi ala bukan mengatakan diulang terus. Ada juga ayat inna ma'al yusri yusron fa inna ma'al yusri yusron. Ya. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ayat itu diulang lagi. Inna ma'al yusri yusron. Di balik kesulitan ada kemudahan. Apa tujuan ayat ini diulang? Kenapa nggak disebutkan satu kali? Karena itu Allah mau meyakinkan kita bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Dan sebenarnya sesimpel itu kalau saya sendiri memahami Allah itu coba berkomunikasi dengan kita. Itu. Tinggal kitanya mau peka. Oke, ini cuman saya utarakan di sini yang sebelumnya belum pernah saya utarakan sebelumnya Bang. Karena kami ini orang yang pernah hidup di dunia kegelapan dan ketika kami mengenal Islam lagi itu merupakan sebuah ini ya kayak seolah-olah itu semua ada di sini bahwa Islam itu the way of life, jadi petunjuk hidup. Jadi kalau kita beri TV itu sebenarnya sudah ada buku manual, cuman kita lupa bahwa ada buku manual ini. Jadi kita sering googling gimana ya cara nyalain TV atau apa, kita lupa bahwa ada buku panduan di situ. Ya itu aja sharing-sharing kami. Terima kasih Bang Awe yang udah ngasih kesempatan kita, juga terima kasih untuk Samba, Sigit, Idris, juga terutama Ayu, saudara kita. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Semoga kita selalu istiqomah. Dan semoga persaudaraan ini sampai ke surganya Allah. Amin. Oke. Terima kasih, demikian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.